Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Islam Nusantara untuk NKRI menjadi sebagai salah satu tema yang dibahas dalam program Majelis Sore hari ini. Islam Nusantara hadir di tengah-tengah kita semua, bukan sekali lagi disampaikan tadi adalah ajaran baru dalam bentuk arah kanan maupun juga kiri. Sekali lagi Islam ialah Islam tadi disampaikan, tapi adalah penggabungan antara agama kita sebagai umat muslim dan juga rasa kita sebagai warga negara Indonesia untuk nasionalis. Bicara mengenai ideologi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ada satu kasus yang kemudian cukup menarik, baru-baru saja terjadi, di mana pada saat melakukan tes ya di sebuah lembaga besar begitu, disuruh memilih antara Quran dan juga Pancasila. Dan itu sifatnya pilihan ganda begitu. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Kalau kita menyikapi kasus itu ya, sebenarnya kita juga tidak sependapat dengan bentuk soal seperti itu ya. Ada yang mengatakan, jadi kita mengutip saja bahwa Pancasila itu sebenarnya bagian kecil dari ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran. Contohnya tadi sila pertama kan, ketuhanan yang Maha Esa, dan ini kalau kita kembali balik ke sejarah bagaimana para ulama pada waktu itu sepakat untuk menyetujui sila pertama ini, yang sebelumnya kan ada sambungannya kan, ya melaksanakan syariat bagi pemeluknya. Jadi ini satu bentuk toleransi yang luar biasa dari para ulama pada waktu itu, bagaimana untuk menyatukan bangsa ini menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kembali lagi kepada kasus itu, bahwa dari sisi substansial dari soal itu kita tidak sepakat juga. Jadi justru saling mendukung gitu ya. Artinya Pancasila itu bagian yang diajarkan dalam Al-Quran. Nah, bukankah Pancasila itu sendiri memang dirumuskan bagi mereka yang begitu besar keulamaannya pada saat itu begitu ya. Nah, artinya juga memang umat muslim harusnya mengetahui akan sejarah dan pengetahuan kondisi seperti ini. Tapi kalau bicara mengenai Islam Nusantara ini sekali lagi seperti apa masyarakat memiliki respon sejauh ini? Apakah memang semua stigmanya lebih mengarah kepada dominan negatif, atau lebih ada yang juga kemudian juga acceptable, bisa menerima? Kalau kita lihat memang terbagi tiga ya. Ada yang menerima, ada juga yang menolak, tapi ada juga yang ya menolak tidak, menerima tidak, biasa-biasa saja gitu ya. Nah, yang menerima ini mereka memang memahami bagaimana misalnya asal muasal munculnya istilah itu ya, kemudian bagaimana sejarah Islam di Indonesia itu sendiri, mereka memahami itu. Nah, sementara yang menolak ini memang mereka mungkin menerima informasi yang memang bermacam-macam. Ada versi-versi tertentu ya. Misalnya gini, yang kita sependapat bahwa itu dikategorikan Islam Nusantara, misalnya menggabungkan satu kegiatan aktivitas yang sebenarnya itu berlawanan dari Islam. Contoh? Misalnya acara syukuran, lalu syukuran satu instansi atau perayaan keislaman misalnya gitu, tapi dicampur dengan yang sifatnya seremonial, terlarang. Musik plus apa gitu yang tidak baik, itu bukan Islam Nusantara namanya, bukan menggabungkan antara Islam dengan hal-hal yang di luar Islam atau yang bertentangan, tetapi Islam Nusantara itu adalah kegiatan keagamaan yang merupakan atau bersumber dari pemahaman ajaran Islam itu sendiri yang dibolehkan. Seperti apa? Misalnya tadi saya di awal sudah disampaikan, misalnya tradisi kita halal bihalal. Halal bihalal itu kan artinya halal artinya boleh, atau halal di atas halal artinya saling meredai, saling memaafkan di situ. Nah, istilah itu kan tidak ada di tempat lain, di negara lain nggak ada. Nah, itu bagian dari pemahaman keagamaan yang tidak bertentangan kan dengan Islam. Misalnya istilah yang lain, misalnya
tadi kata imsak misalnya, biasanya kan 10 menit sebelum azan subuh itu sudah berbunyi sirene. Sirene. Nah, itu imsak. Nah, sebenarnya dalam hukum puasa yang membatasi kita untuk makan minum itu adalah fajar atau subuh, azan itu sendiri, bukan imsak. Cuma imsak itu hanya berhati-hati, menahan diri supaya kita berhati-hati jangan sampai melewati batas yang membatalkan puasa. Lalu 10 menit sebelum azan itu sudah diberitahu. Oke. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya tidak ada di negara lain. Dan itu sebenarnya sudah dijalankan oleh umat Islam Betul. tersendiri begitu ya. Dan lalu bagaimana apa pentingnya bagi seseorang untuk mengungkapkan Islam Nusantara itu? Apakah memang harus diungkapkan secara personal bagi mereka yang ketika ditanyakan agamanya? Oh iya. Itu sekali lagi pemahaman ya. Tetapi Bukan berarti harus diungkapkan. tidak begitu. harus. Misalnya gini, agama apa? Islam atau Muslim? Tidak disebutkan kan misalnya mazhabnya apa, tidak kan? Itu kan wilayah personal atau individu. Ketika dia menggunakan atau memakai mazhab apa gitu ya. Nah, cuman sekarang ini kan yang muncul itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, itu jadi ahli sunnah wal jamaah itu kan cenderung moderat, kemudian cenderung menerima adanya Islam Nusantara. Nah, ini sebenarnya pemahaman keagamaan yang memang sudah lama tumbuh ya, ketika pada masa sahabat ya. Pada masa sahabat terutama peristiwa perang waktu itu pada zaman sahabat atau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di situ ada perbedaan pendapat, kemudian ada yang keluar dari barisannya Ali bin Abi Thalib, kemudian diberi nama Khawarij. Nah, Khawarij ini yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan yang mudah sekali mengkafirkan orang lain. Oke. Nah, sementara ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Mereka moderat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi yang dapat menerima hadirnya Islam Nusantara ini. Seperti itu. Atau dalam istilah itu di akronimnya adalah Aswaja. Oh, wajah begitu Sunnah ya. wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita bicara mengenai penerimaan yang kemudian juga dimaksudkan tadi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi kepada Islam Nusantara begitu, adakah sebenarnya semacam duduk bersama atau pertemuan bersama untuk membahas apa yang menjadi titik sama? Adakah yang kemudian juga titik pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian juga dengan Islam Nusantara begitu? Secara substansial tidak ada hal yang berbeda sebenarnya. Jadi sekali lagi Islam Nusantara itu hanyalah sebuah konsep atau pemahaman keagamaan atau terhadap ekspresi kultural keagamaan. Kemudian selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sifatnya usuliyah ya, akidah, itu tidak akan mendapatkan penolakan. Nah, sementara ini memang yang menjadi adanya penolakan itu karena ini adanya tuduhan-tuduhan terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengan akidah. Contoh Misalnya yang sekarang ini lagi ramai misalnya adalah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu kan memang dari hadis awalnya itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena pada waktu itu Islam baru muncul, Nabi baru mulai membina para sahabat untuk membersihkan diri dari yang bersifat syirik. Nah, ketika Islam sudah stabil, sudah banyak umat, lalu Nabi mempersilahkan, fazuruha, silahkan kalian ini. Nah, motif atau alasan kenapa kita ziarah kubur itu lebih kepada mengingat kematian. Jadi Islam Nusantara pun juga ziarah kubur begitu ya? Sekali lagi Islam Nusantara hanyalah sebagai pemahaman. Oke, jadi bukan maksudnya, nama. Oke, kalau mungkin nanti kita akan bahas secara singkat. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa dikategorikan juga sebagai memiliki konsep
Islam Nusantara secara penuh, atau dibalik misalkan Islam Nusantara itu apakah juga penganut Ahlussunnah wal Jamaah? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.